Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih di dalam Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas taktanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernapas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita. Pukul toto buang dan kolinta. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tuhan menyertai kamu, diberkatinya engkau. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas.
silakan duduk kembali. Mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar, seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tidak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikirkan untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus, anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. Wherefore
Saudari-saudara dalam Tuhan, kita telah memasuki hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Di dalamnya kita bersyukur atas pertambahan usia yang ke-72 Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan Hari Reformasi Gereja yang ke-503 tahun. Mari kita bersatu dalam doa untuk bersama-sama merenungkan sabda Allah di kesempatan ibadah syukur ini. Marilah berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan, setelah invasi Babilonia ke Yehuda, Yerusalem, maka kita tahu bahwa bangsa itu kemudian diangkut sebagai orang buangan di Babilonia. Kurang lebih 7 dekade, 70-an tahun mereka berada di negeri pembuangan. Dan ketika Kores, Raja Persia, bangsa Persia mengalahkan Babilonia, ada maklumat kabar baik
bahwa orang-orang buangan ini secara khusus Yehuda atau Yerusalem kembali ke dideportasi pulang ke tanah air. Dan gelombang pertama kurang lebih ada 50.000 orang yang kembali pulang di bawah kepemimpinan Gubernur Zerubabel dan Yosua imam besar. 50.000 orang ini kembali ke tanah air mereka seiring dengan aklamasi dari Kores Raja Persia yang mengizinkan mereka untuk pulang sembari dengan pesan, kalian pulang ke tanah air tetapi berdoa untuk saya. Dan mereka pulang, meskipun ada beberapa orang Yahudi, secara khusus orang Yehuda atau Israel yang tetap tinggal di Babilonia, menetap karena mapan di negeri buangan ini, tapi 50 orang kembali dengan semangat, optimisme dan pengharapan untuk membangun kembali negeri yang porak-poranda itu. Hampir 66 tahun, kalau mau digenapi 70 tahun, mereka tidak berada dalam lingkungan bait suci. Bait suci sudah menjadi porak-poranda sejak invasi Babilonia. Mereka punya optimisme untuk membangun kembali negeri mereka yang porak-poranda itu. Dan tahap awal mereka berhasil membangun fondasi dari bait suci. Tapi sayang, krisis kemudian melanda. Ternyata mereka mengalami juga pagebluk. Musim kering, pandemi, wabah penyakit yang mengakibatkan bait suci yang baru fondasinya saja itu mangkrak alias konstruksi yang terbengkalai. Terjadi inflasi, bahan pangan menjadi begitu mahal, deposito atau tabungan ketika mereka peroleh selama berada di Babilonia ludes habis karena hanya untuk mempertahankan hidup dalam rangka mendapat makanan dan pakaian. Sementara dalam kondisi tidak ada dana untuk membangun bait suci. Kores sendiri pada akhirnya turun takhta digantikan oleh Darius. Selama kepemimpinan Kores, subsidi untuk membangun bait suci di Yehuda di Yerusalem berjalan lancar. Tetapi setelah Darius naik takhta, maka berhentilah subsidi itu. Tidak ada lagi subsidi bantuan untuk membangun bait suci. Di kalangan mereka sendiri, saudara mereka sebangsa, dalam tanda petik orang Samaria, yang berniat untuk membangun dan membantu untuk membangun bait suci itu ditolak. Dan terjadi konflik antar saudara. Orang-orang Samaria ditolak untuk membantu dan berpartisipasi, berkontribusi untuk membangun bait suci. Dan mereka hanya tinggal melihat fondasi bait suci yang mangkrak itu. Seiring dengan pandemi penyakit, kelaparan, harga pangan yang mahal, dan dapur dalam tanda petik, pundi-pundi di tiap keluarga-keluarga orang-orang Yehuda semakin menipis karena berusaha untuk bertahan hidup dalam kondisi wabah yang menimpa. Pertanyaan besar mereka, mengapa justru Tuhan menjadikan ini semua bagi mereka ketika dengan harapan kami datang kurang lebih 50 orang, untuk dengan semangat dan pengharapan membangun kembali negeri kami yang sudah porak-poranda itu, tapi justru datang dalam waktu yang tidak tepat. Apakah kami harus kembali lagi ke Babilonia untuk kemudian bertahan di sana dan mengumpul kembali uang agar dengan demikian kami punya supply, kami punya daya dana untuk kemudian membangun bait suci itu? Ataukah kami berusaha untuk kemudian survive dan bertahan demi keluarga-keluarga kami masing-masing dulu? Dan apa mau dikata, rumah Tuhan itu untuk sementara tidak bisa kami bangun. Dan hampir 2 dekade, 18 tahunan kalau mau dibilang ya hampir 20 tahun. Fondasi itu mangkrak. Dan tidak ada bait suci. Mereka sudah terbiasa tidak lagi berkumpul di bait suci. Mereka sudah terbiasa untuk tidak lagi berada di megahnya bait suci. Yang mereka lihat kurang lebih 18 tahun adalah fondasi bait suci yang mangkrak. Sementara memikirkan rumah tangga sendiri pun kerepotan. Pandemi, wabah penyakit, kekeringan menyebabkan resesi dan inflasi. Dan mereka hanya bisa bertahan untuk mempertahankan hidup keluarga-keluarga masing-masing. Apa mau dikata, deposito pun habis ludes. Apakah kami salah Tuhan? Untuk saat ini kami bertahan di rumah-rumah kami. Dan kami tidak membangun bait suci. Serba dilema. Kami mau membangun bait suci, sementara kami harus berusaha bertahan hidup.
Kami mau bertahan hidup tapi hati kami sedih karena kami melihat hampir 18 tahun mangkrak rencana untuk membangun bait suci itu. Dan di tengah-tengah kondisi dilema yang semacam itulah hadir Hagai. Untuk kemudian datang dengan sebuah pesan, paling tidak sebuah undangan. Di tengah-tengah galau dan dilema hati orang-orang Yehuda, di antara berada di bait suci ataukah berada di rumah masing-masing dengan kondisi pandemi, wabah, pagebluk, dan situasi krisis yang menimpa mereka sebagai bangsa. Dan menarik bahwa Hagai meminta mereka untuk berefleksi tentang apa arti menyambut masuk. Apa arti kalimat menyambut masuk ini? Dengan mengatakan bahwa hari lepas hari, hampir 66 tahun kita tidak terbiasa lagi dengan berada di bait suci. Kita kembali ke tanah air kita dalam kerinduan untuk membangun bait suci, tapi hanya baru bisa sebatas fondasi yang mangkrak. Dan 18 tahun kita melihat fondasi yang mangkrak itu. Berarti hampir 70-an tahun sudah. Kita sudah tidak lagi terbiasa dengan berada bersama-sama dengan di dalam sebuah kumpulan persekutuan bait suci. Tapi moga kita tidak kehilangan spirit untuk kehilangan Yahweh, Tuhan yang kita sembah di bait itu. Secara fisik bait itu mangkrak, hanya sebatas fondasi saja. Tapi moga kita kemudian tidak kehilangan bahwa Yahweh, Tuhan yang telah memberikan kepada kita eksodus, kesempatan kembali untuk pulang ke tanah air, dan kesempatan untuk memaknai kembali apa arti hidup, survive, bertahan di tengah-tengah situasi sulit, di rumah masing-masing, dan dengan demikian kemudian tidak kehilangan spirit untuk berkoinonia. Mungkin kalau demikian kita memakai istilah itu, berkoinonia, bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar bersekutu secara fisik sebagai Yehuda, sebagai Israel di Yerusalem di bait suci. Tapi bahwa di setiap hati kita tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan, dengan Yahweh sendiri. Rumah-rumahmu bagus dengan kayu aras Lebanon, tapi rumah Tuhanmu mangkrak. Itu berarti kamu memang bertahan ya di rumah masing-masing. Tapi jangan sampai kamu kehilangan persekutuan dengan Tuhan yang kemudian di dalamnya ketika mata fisik ini melihat hanya sekedar fondasi mangkrak dan tidak ada bait suci yang berdiri hampir 18 tahun. Jadi kalau kemudian kehilangan spirit persekutuan dengan Tuhan, jangan harap bisa bertahan. Kamu akan bisa melihat kamu bekerja tapi bagaikan kamu kehilangan dan mengejar uap. Kamu bagaikan mendapat pundi-pundi, tapi pundi-pundi itu berlubang dan semua jeripayamu sia-sia. Kamu seakan-akan makan, tetapi kemudian tidak kenyang. Jeripayamu seakan-akan sia-sia. Karena kamu kehilangan apa arti menyambut masuk. Apa arti menyambut masuk? Mengundang Tuhan masuk bersama-sama denganmu. Karena kamu sudah terbiasa tidak lagi berada di bait suci. Hampir 66 tahun ditambah 18 tahun kamu hanya bisa melihat fondasi yang mangkrak itu. Kamu sudah terbiasa tidak berada dalam persekutuan. Kamu jauh, kamu kehilangan spirit apa arti bersekutu dalam tatap muka bersama-sama. Tapi jangan sampai kamu kehilangan apa arti spirit beribadah. Apa arti semangat dan antusias untuk tetap mengandalkan Tuhan? Kalau itu pun sampai terjadi, kamu jangan menyesal atas perjalanan hidupmu bagaikan menggantang angin. Sia-sia dalam setiap perjuangan peluh, air mata, dan asam. Kamu sebagai pribadi dan keluarga yang berusaha untuk resilient dan bertahan hidup. Antara dilema untuk mencintai dan hadir kembali di bait suci, tapi apa daya bait suci itu tak ada, hanya fondasi mangkrak. Tapi jangan sampai kehilangan di hatimu persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang telah membawamu keluar dari Mesir, yang telah membawamu keluar dari Babel, dan membawa kembali kamu masuk di dalam kesempatan untuk masuk dan membangun kembali negeri yang sejauh mata memandang porak-poranda. Tapi kamu kembali membangun rumah-rumahmu. Kamu aman di rumah-rumahmu. Kayu aras Libanon itu kamu beli untuk membangun rumah-rumahmu. Sementara rumah Tuhan hanya sekedar fondasi mangkrak. Hai anak-anakku, jangan sampai kamu kehilangan semangat untuk berada dalam menyambut masuk di dalam
Tuhan. Karena itu energi menyambut masuk di dalam Tuhan, bagikan berada di dalam sebuah kumpulan persekutuan koinonia bersama-sama dengan Tuhan di bait suci. Karena setelah mereka berkumpul itu, mereka pergi keluar setelah menimba energi, lalu pergi keluar untuk bisa bertahan hidup. Sementara Yehuda pada waktu itu, sebelum mereka berkumpul, mereka sudah memikir hanya diri masing-masing. Dengan beragam macam alasan bahwa kami harus bisa bertahan hidup. Dan mereka kehilangan spirit. Untuk apa lagi memikirkan apa arti persekutuan? Tidak ada lagi ritus, tidak lagi ada upacara, tidak ada lagi kebaktian untuk kemudian memaknai apa arti sebuah perjumpaan. Kami sudah terbiasa berada dalam kondisi tidak lagi beribadah, tidak lagi bersekutu, tidak lagi pergi ke bait suci. Dan kami aman-aman saja selama kami berada dalam persekutuan ini. Tapi kemudian Hagai tampil dan kemudian membawa sebuah refleksi. Apa yang kamu kejar di rumahmu itu? Kamu bekerja bukan? Kamu makan, tapi apakah kamu merasa kenyang? Kamu kering. Kamu merasa bahwa kamu telah berupaya banyak hal, tapi bagaikan menggantang angin bukan? Karena tidak ada Tuhan di rumahmu. Kamu sudah terbiasa mengandalkan dengan kekuatanmu sendiri, bahwa kami sudah terbiasa untuk tidak lagi beribadah. Hari ini kita merayakan 72 tahun Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sejak Maret kita akui dan sudah hampir 8 bulan kita tidak lagi bersekutu dalam tatap muka. Kita tidak lagi memaknai koinonia itu di gedung gereja kita bukan. Kita masing-masing di rumah 8 bulan lamanya. Dan kalau mau jujur, kita sudah terbiasa untuk tidak lagi bergereja. Kalau kemudian dulu setiap jam 9 kita bergegas untuk kemudian pergi ke gereja, maka kalau mau jujur sekarang setelah kemudian pukul 10 ibadah tatap layar itu digelar, berapa orang sih yang kemudian mengikuti ibadah tatap layar itu? Tidak sampai 30 orang, tidak sampai 20 orang, tidak sampai 18 orang yang sedang menonton. Karena kita sudah terbiasa tidak lagi ke gereja pukul 9 pada masa sebelum pandemi COVID-19. 8 bulan telah mendidik kita untuk terbiasa tidak lagi datang bersekutu dalam sebuah gedung bersama-sama dalam tatap muka. Kami sudah terbiasa tatap layar dan terserah mau jam 10, jam 12, jam 13, jam 16, jam 19, jam 21, bahkan jam 24. Ketika ada sempat kami nonton, baru kami nonton. Dan bisa kita bayangkan setelah itu berlalu, kita bisa melihat 80 orang, 100 orang, 113 kali ditonton. Itu khusus untuk Ebenezer. Karena 8 bulan telah mendidik kita terbiasa untuk tidak lagi bergereja. Dan tidak yang kemudian juga terbiasa untuk tidak jam 9 berada dalam persekutuan itu. Bisa jadi dalam kondisi tatap layar itu kita hanya menggunakan t-shirt, menggunakan kaos, menggunakan daster, menggunakan celana pendek, sambil angkat kaki, seruput minum teh, dan sambil makan pisang goreng, lalu menonton ibadah itu. Yang ada kalanya apa arti khotbah ini, lalu di-dislike, dibuat tidak bagus, karena tidak cocok dengan kami. Kalau dulu gereja dihitung dengan A, B, C, audience, building, dan cash, berapa warga jemaat yang hadir dalam gedung, seberapa megahnya gedungnya, dan seberapa besar saldo atau uang dikumpul, A, B, C, audience, building, dan cash. Sekarang ambiar bukan ambiar. Habis silang lenyap, gereja kosong, sepi. Tidak lagi terbiasa bergereja dan kemudian berubah dengan subscribe, like, dislike. Lalu kemudian di dalamnya berapa yang view, yang melihat, berapa yang nonton, dan berapa pengikut atau followersnya. Mindset yang seperti itu masih tetap terus dibawa. Karena kita terbiasa dengan apa arti menyambut masuk. Karena toh kita tidak lagi mengalami kehangatan apa arti dirangkul dan direngkuh oleh Tuhan sendiri. Kami sudah terbiasa dengan kondisi tidak lagi beribadah. Setiap hari Rabu terkadang kita bergegas bukan untuk di lantai 1 dan di lantai 2. Untuk kemudian ikut beribadah keluarga. Tapi coba kalau kemudian kita jujur.
dengan melihat, berapa yang melihat renungan pendek 15-20 menit di hari Rabu itu. Kadang 18 orang, 18 kali ditonton, 20 kali ditonton, syukur-syukur bisa 30, tapi kayaknya nggak ada yang sampai 30-an. Karena sudah terbiasa kami tidak lagi bergereja, sudah terbiasa kami tidak lagi beribadah. Kami sudah terbiasa dalam kondisi 8 bulan mendidik kami jauh dari gereja. Tapi hati-hati, jangan sampai kita kehilangan bahwa saya sudah terbiasa kok doa dan tidak doa sama sami mawon. Jangan sampai kita merasa bahwa kita aman dan tidak lagi mengalami apa arti menyambut masuk dan kehilangan suplai energi itu. Karena kita merasa bahwa kita bisa kok tanpa lagi pergi bersekutu, tanpa lagi memaknai apa arti koinonia itu. 8 bulan Bapak Ibu Saudara, kita hanya sekedar tatap layar, syukur-syukur tatap layar. Kita sudah terbiasa untuk tidak lagi bersalaman. Kita sudah terbiasa untuk tidak lagi tatap muka. Masing-masing mengatakan kami connected, kami terhubung satu dengan yang lain, but alone. Ya, kita terhubung satu dengan yang lain, tapi sendiri dan kesepian. Karena sejatinya kita hanya sekedar tatap layar, syukur-syukur tatap layar. Tapi ada kalanya kita juga tidak tatap layar. Hidup sudah melelahkan 8 bulan kami survive untuk berpikir bagaimana kami bisa hidup. Bagaimana mengais rezeki setiap harinya di mana kami terancam kehilangan pekerjaan. Dengan kondisi anak-anak yang belajar dari rumah yang kemudian di dalamnya merupakan situasi sulit ketika mereka bertahan untuk belajar di rumah. Dengan rumah kami yang sesak kecil itu dan kami bertahan di rumah-rumah kami itu. Sungguh melelahkan 8 bulan. Dan kami sudah terbiasa untuk tidak lagi pergi ke gereja. Tapi moga-moga tidak lagi pergi ke gereja bukan berarti bahwa kita kehilangan frek. Bikin apa mau pikir antua di atas sana. Sudah lelah menjalani hidup yang 8 bulan ini tanpa kemudian seakan-akan ada perubahan. Kami sudah terbiasa untuk tidak lagi tikang lutut dan katup tangan. Untuk hari-hari kami yang kami lalui begitu-begitu saja. Tidak lagi ada sebuah sentuhan. Tidak ada lagi salam. Tidak ada lagi sapa. Tidak ada lagi sebuah kondisi di mana kami sudah terbiasa dengan hari-hari kami yang kering kerontang itu. Dan Hagai menyentuh kondisi kering kerontang itu bagi Yehuda. Termasuk ketika momentum 72 tahun ini. Ketika sebagai sinode GPIB bahkan mungkin gereja yang lain 8 bulan sudah. Khusus dalam konteks Indonesia, di mana kita terpisah satu dengan yang lain dan tidak lagi berada dalam nuansa koinonia bersekutu. Koinonia tidak berarti bahwa sebuah persekutuan saja antar sesama kita, tapi koinonia utamanya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Kita dirangkul dan direngkuh oleh Tuhan Allah Tritunggal sendiri. Jangan sampai kita kehilangan spirit karena sudah terbiasa jauh dari gereja, lalu kemudian kita jauh dari spirit mau datang ibadah. Supastiu sudah hari-hari hanya tinggal lihat layar ke mimbar besar, layar ke mimbar kecil, itu saja, ganti sana ganti sini dengan ritme yang begitu saja. Boleh sih dalam kondisi kita dengan kondisi seperti itu, tapi jangan sampai lalu kemudian kita kehilangan dan merasa bahwa it's okay kami berada tanpa Tuhan sekalipun. Dan itu terjadi dalam kondisi orang Yehuda. Dan Hagai datang untuk kemudian bilang ingat. Memaknai kembali menyambut masuk. Meskipun tidak secara fisik. Tapi moga kamu sekarang hatimu adalah rumah-rumah dan bait-bait suci kecil. Di mana Allah tetap bertakhta di dalamnya. Memberikan energi kepadamu supaya kamu tidak terjebak dengan hikmat dan kekuatanmu sendiri. Hati kecilmu senantiasa berucap bahwa setiap hari Minggu kamu masih harus beribadah. Kamu siapkan waktu, dedikasikan waktu itu sekalipun tidak tatap muka tapi tatap layar, syukur-syukur dengan anggota keluargamu. Ingatkan mereka, rangkul mereka, duduk bersama dengan pakaian yang pantas, dengan ruang yang pantas, sekalipun mungkin hanya menatap layar televisi, menatap layar laptop, menatap layar HP, tapi kemudian hati terangkat dan hati ini menjadi gereja-gereja kecil di mana Kristus sendiri kemudian hadir dan keluarga mengalami sebuah persekutuan yang indah. Moga itu yang masih tetap terus terjadi. Di tengah-tengah
30 yang sedang menonton, 18 yang sedang menonton, 20 yang sedang menonton. Setelah jam ibadah itu usai, ada 80 yang telah menonton, 113, 120, 80, 90, ataukah berapa jumlahnya. Moga terhitung sebagai mereka yang tetap punya hati. Bagi gereja-gereja kecil yang mulai digambarkan, mereka adalah pribadi yang adalah gereja itu sendiri. Hazarian. Warga jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta menyebut dirinya Hazarian. Itu berarti bahwa setiap pribadi adalah representasi dari gereja secara utuh, GPIB Ebenezer DKI Jakarta, bahkan representasi gereja universal. Yang sekalipun tidak tatap muka dan kemudian berkumpul secara fisik, tapi bahwa dalam setiap pribadi selalu membawa bahwa aku adalah gereja. Sehingga kapanpun dan dimanapun aku membawa gereja dalam kehidupanku, sehingga di dalam ruang publik, di dalam perjumpaanku di tengah-tengah realitas hidup, aku membawa gereja dalam diriku, aku membawa bait dalam diriku, dan itu berarti bahwa ada Allah di dalam diriku. Dan kalau kemudian aku jauh dari Allah, maka aku akan kering. Aku bagaikan carang pohon anggur dan Tuhan Yesus adalah pokoknya. Aku tidak bisa hidup tanpa berada di dalam Yesus. Aku mau mengandalkan Yesus, mau mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Bapa. Sekalipun dalam perjumpaan 8 bulan sudahnya tidak lagi terjadi. Tapi hari-hariku dalam perjalananku, aku akan selalu ingat apa arti menyambut masuk. Apa arti sebuah persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan keluargaku, dalam diriku, istriku, suamiku, anak-anakku. Dan kemudian menatap hari-hari perjuangan getir dan lara itu bagikan Yehuda di hari-hari pagebluk pandemi, wabah, sakit, kekeringan, dan fondasi bait suci yang mangkrak itu. Tapi mereka berjuang, sama seperti hadirnya Hagai yang memberikan gambaran bahwa dalam setiap orang Yehuda selalu hadir bait suci dimanapun mereka berada. Dan dalam kehidupan publik di mana setiap orang Yehuda hadir dan berjuang di dalamnya, mereka membawa bait suci itu. Demikian jugalah kita, sehingga dengan momentum 72 tahun GPIB. Kita bersyukur bahwa selama 8 bulan GPIB Ebenezer DKI Jakarta baik-baik saja gedungnya. Ada yang selalu merawatnya. Kita bersyukur bahwa dalam momentum 72 tahun secara sinodal, kita di Ebenezer DKI Jakarta masih Tuhan nyatakan sebagai saluran berkat untuk banyak orang. Teras gedung gereja ini menjadi saksi, pagar gereja ini menjadi saksi. Sekalipun bukan warga gereja yang berkumpul, tapi hari-hari di setiap pagi itu ada begitu banyak warga masyarakat yang datang berjumpa dan berkoinonia, bersekutu, mengalami kebaikan di mana Ebenezer beri dengan menggantungkan begitu banyak bahan makan pokok atau paling tidak bantuan-bantuan kecil di plastik-plastik itu, dan kemudian membawa rahmat dan berkat bagi orang lain. Itu apa arti menyambut masuk? Tuhan yang telah menjaga kami punya keluarga, kami punya hidup, Tuhan masih tetap terus kasih berkat untuk kami. Meskipun kami tidak datang ke gedung gereja, tapi kami tetap mau membantu. Biarlah lewat gedung gereja itu, meskipun tidak ada ibadah dan persekutuan di dalamnya, dia mau tetap terus menjadi berkat untuk banyak orang. Terus, dan bisa kita lihat, tiap hari tiada putusnya kasih Tuhan bagi Ebenezer untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu 72 tahun kita maknai bagi kita yang kelompok kecil di Kramat 722A ini, yang tersebar di Yerusalem, tersebar di Yudea, tersebar sampai di Samaria. Dan kita rindu mau datang di Kramat 722A, tapi apa daya? Mangkali sampai Natal pun belum bisa kita berjumpa satu dengan yang lain dalam kondisi datang beribadah di gedung yang kita cintai ini. Tapi moga, sekalipun mungkin Natal tahun ini, kita masih hayati itu di rumah masing-masing, kita tidak kehilangan bahwa kita Hazarian. Setiap warga jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta adalah gereja-gereja kecil yang tetap membawa spirit energi karena Tuhan ada di hati. Ya, kami bergumul, kami susah, tapi kami masih tetap tikang lutut dan berdoa untuk banyak orang yang menjadi berkat. Mari kita terus melangkah sini dengan momentum 72 tahun ini. Kalau Yehuda melihat fondasi bait suci yang mangkrak itu, kita masih bisa melihat gedung gereja Ebenezer DKI Jakarta di Jalan Kramat 722A masih indah adanya, masih bagus, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Dan itu kiranya tetap memberikan energi bagi kita meskipun kita tak pisah satu dengan yang lain.
connected but alone, terhubung satu dengan yang lain tapi sendiri tak mengapa. Tapi kita adalah Heserian. Kita adalah gereja-gereja kecil. Setiap pribadi kita adalah pribadi yang gerejawi, yang tetap selalu dalam doa, selalu dalam persekutuan di rumah-rumah kita. Berkat-berkat di rumah kita adalah berkat juga untuk gereja yang melaluinya berkat untuk banyak orang. Dan kita pupuk itu terus. Seiring dengan kita bersyukur atas 72 tahun Sinode GPIB dan 503 tahun reformasi gereja. Kalau mau diingat dalam sejarah, reformasi gereja yang kita peringati 31 Oktober dan kita syukuri hari ini, 503 tahun sudah, tidak lepas dari pandemi Black Death, wabah penyakit hitam yang pernah melanda Eropa abad pertengahan itu. Bisa dibayangkan 200 juta penduduk bumi wafat karena Black Death, karena wabah maut hitam. Komplikasi dari wabah pes yang membuat kelenjar getah bening terinfeksi dan kemudian orang menjadi membawa penyakit pneumonia. 200 juta jiwa. Dan reformasi gereja lahir dalam konteks itu. Bisa kita bayangkan ketika wabah itu hadir 1346 sampai 1353, dia masih terjadi sampai dan dengan 1519. Dan 1519 itu adalah masa ketika di Zurich terjadi reformasi gereja. Dan menarik, Ulrich Zwingli, tokoh reformasi itu survive dan selamat dari wabah itu. Di tahun 1527, di Wittenberg, di Jerman, dan Martin Luther termasuk yang survive dari wabah itu. Di tahun 1524 di Jenewa, Johannes Calvin, tokoh reformasi itu pun juga selamat survive dari wabah itu. Jadi reformasi gereja tidak lepas dari pandemi. Pandemik Black Death itu merubah wajah gereja sama seperti pandemi COVID-19 merubah wajah gereja saat ini juga. Tapi kenapa tokoh-tokoh reformasi itu survive? Karena mereka membawa Kristus di dalam hati. Kristus Herie Hodie Semper. Kristus kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan mereka survive. Itulah sebabnya 503 tahun sudah reformasi dan gereja survive meskipun ada pandemi COVID-19. 72 tahun sudah GPIB merayakan ulang tahunnya dan kita beradaptasi dalam situasi sulit ini. Selama Kristus ada dalam dan bersama-sama dengan kita, maka kita survive. Melangkahlah sebagai pribadi-pribadi gerejawi yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hati. Sekalipun secara kelembagaan, secara fisik gerejawi kita tidak berjumpa, tapi Yesus, sang kepala gereja itu, tetap dalam pribadi-pribadi kita dan kita adalah gereja-gereja kecil itu. Berjuanglah dan bersyukurlah untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan beri. Menjadi pribadi yang menyambut masuk semua kebaikan Tuhan itu dan diutus untuk pergi keluar untuk menjadi saluran berkat. Dirgahayu GPIB, Tuhan memberkati di usia yang ke-72 tahun dan kita melangkah sebagai pribadi-pribadi gerejawi yang bersyukur karena kita Hazerian, kita Kristen, kita gerejawi, kita gereja yang akan tetap terus membawa Kristus dalam diri kita dan memungkinkan kita survive membawa kabar baik itu. Tuhan meneguhkan kita sebagai gereja yang hidup. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan ini dengan menaikkan nada pujian dari Gita Bakti 280, Mercusuar Kasih Bapa memancarkan sinarnya. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada
Jemaat, marilah sekarang berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja untuk momentum 72 tahun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam perjalanan persekutuan pelayan dan kesaksiannya. 72 tahun sudah gereja ini memaknai apa arti menyambut masuk, bersekutu secara berkelembagaan, berkoinonia yang tidak hanya berarti bersekutu secara fisik, tapi direngkuh oleh Allah Tritunggal. Dan itu memungkinkan GPIB belajar terus apa arti menjadi saluran berkat. Tatanan bergerejawi yang terus-menerus ditata, sehingga gereja ini Engkau nyatakan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu itu, sehingga setiap kami adalah warga jemaat GPIB, dimanapun kami berada, di seantero 26 provinsi di negeri ini, di 326 jemaat yang tersebar di mana tempat, kami hadir sebagai gereja di ruang publik, bahwa pribadi-pribadi kami adalah pribadi-pribadi gerejawi. Dan itu tidak menyurutkan kami untuk meninggalkan Engkau. Sekalipun lelah sudah kami bertahan dalam situasi pandemi ini. 8 bulan lamanya kami tidak tatap muka dalam sebuah persekutuan yang hangat di gereja. Hanya sekedar terkoneksi satu dengan yang lain, tapi kami sepi dan sendiri karena hanya sekedar bisa tatap layar. Kami tetap bersekutu karena setiap pribadi kami adalah pribadi gerejawi yang membawa Kristus dalam hidup kami. Kami akan tetap setia mengikuti Yesus dalam jalan cinta via amoris itu, sekaligus jalan penderitaan via dolorosa. Dan kami mau bertahan sama seperti Yehuda bertahan di tengah-tengah situasi sulit itu. Dan dalam kesedihan menatap fondasi bait suci yang mangkrak. Terima kasih untuk Hagai yang pernah hadir bagi umat pada masanya. Dan hadir bagi kami kembali. Untuk menyirami kembali energi bagi kami. Agar kami mengingat diri-diri kami adalah pribadi gerejawi. Yang menyambut masuk Engkau dalam hidup. Sehingga kemudian di dalamnya bersama-sama dengan Engkau kami pergi keluar. Bersama-sama dengan Engkau kami berdiam, bersekutu. Dan kemudian bersama-sama dengan Engkau kami pergi menatap realitas hidup yang lara, getir dan pahit. Dan bisa survive di dalamnya. Dan terima kasih untuk momentum 72 tahun seiring dengan pandemi COVID-19. Ketika Sinode GPIB pun terdampak dan hampir 8 bulan berada di dalam persoalan, pergumulan yang tidak mudah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga dimanapun kami berada bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain,
Kami belajar untuk beradaptasi, kami belajar untuk survive, kami belajar untuk resilient, hadir di dalam hari-hari kami berjuang, dan memaknai apa arti sebuah kenormalan baru di tengah dinamika naik turunnya beragam macam peristiwa dan pengalaman hidup, gaduh sepinya pengalaman dan peristiwa hidup, bahkan kemudian ketika di dalamnya kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi kami belajar bersyukur apa yang telah terjadi di hari ini, karena selalu mengandaikan penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti. Dan itu yang menguatkan kami untuk tetap terus melangkah dengan pengharapan bahwa setiap kami adalah gerejawi dalam hidup kami yang susah sekalipun, dalam beragam macam pengalaman pahit, getir, dan lara. Tapi kami akan melangkah langkah demi langkah bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga-keluarga kami untuk melihat semua kebaikan itu. Hati kami tetap terus terangkat, tangan kami terkatup, kami berlutut, kami bersekutu senantiasa dalam kekuatan kebersamaan kami di rumah-rumah kami untuk tidak meninggalkan Tuhan. Dan kami belajar bergantung untuk setiap penyelenggaraanmu. Dan kalau kemudian kami bisa bertahan sampai kepada hari ini dan detik ini ya Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan dan cintamu bagi kami. Terima kasih dalam konteks sebagai jemaat Ebenezer GKI Jakarta, hari ini ada saudari-saudari kami yang disambut sebagai warga Sidi Baru. Berkatilah mereka ya Tuhan, ketika mereka berada dalam sebuah pergumulan yang tidak mudah, tapi karena perkenan-Mu jualah segala sesuatu terjadi dan mereka mengakui imannya. Kiranya Tuhan memberkati saudari-saudari kami ini, sini dengan perjalanan mereka untuk menatap perjalanan mereka mengiring Tuhan Yesus dengan setia sebagai pribadi gerejawi yang taat. Sekalipun di hari-hari mendatang, mereka belum secara optimal bisa hadir dan mengaktualisasikan tanggung jawab mereka sebagai warga Sidi. Tapi mereka akan tetap hadir, setia beribadah di rumah, setia berdoa, setia membaca firman, bahkan setia mengikuti Tuhan Yesus di dalam kebersamaan hari lepas hari. Dan bantulah kami semua sehingga kiranya spirit kami sebagai gereja di tengah-tengah situasi krisis ini tidak membuat kami surut, tapi justru semakin membuat kami tegar dan selalu melangkah di dalam pengharapan bahwa Tuhan memelihara kami hari lepas hari. Kami menyongsong hari esok dengan kekuatan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena berkatilah jemaat Ebenezer GKI Jakarta untuk menata persekutuan pelayan kesaksian, rencana ibadah peneguhan bagi pengurus dan pelayanan kategorial masa bakti yang baru, kira pun berjalan dengan baik. Ya berterima kasih bahwa di tengah-tengah situasi sulit pun saudara-saudari kami ini akan diteguhkan untuk kemudian di dalamnya terlibat sebagai para fungsionaris pelayanan kategorial, telah menyediakan diri untuk mau melayani Tuhan dengan setia. Mereka hadir sebagai pribadi gerejawi di tengah-tengah situasi sulit pun mau senantiasa mempersembahkan diri untuk mau melayani Tuhan. Kiranya berkati setiap rencana ibadah peneguhan itu kiranya berlangsung dalam perkenan dan kasih sayang Tuhan. Bahkan ya Tuhan, ketika kami begitu rindu untuk memasuki sudah masa-masa persiapan kami untuk menyusun panitia Natal, panitia Hari Besar Gerejawi, tapi apa daya kami ketika situasi yang kemudian di dalamnya kami hadapi yang sungguh-sungguh membuat kami harus mawas diri bahwa kami harus mendukung kehidupan, dan ada kalanya itu berarti kami masih belum bisa bersekutu. Buat kami supaya kami tetap punya semangat dan tidak patah arang. Kalau seandainya pun Natal kami alami dalam kondisi terpisah satu dengan yang lain, tak berarti bahwa di rumah-rumah tangga kami pun Engkau lahir dan hadir bagi kami ya Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan spirit Natal tahun ini, untuk tetap senantiasa bersyukur bahwa Engkaulah Sang Immanuel yang akan selalu menata kami. Dan berkatilah kami di bulan-bulan mendekat ketika gereja universal akan merayakan Natal, dan bantulah kami agar kami tidak kehilangan semangat dan spirit Natal itu, sekalipun dalam situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Buat kami bergembira, buat kami bersemangat, buat kami berpengharapan untuk tetap terus menjadi pribadi gerejawi yang akan membawa nama Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, termasuk ketika kami akan menyongsong Natal di tahun 2020 ini. Ya Bapa, berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, dunia yang menderita, yang kemudian di dalamnya umat manusia menjerit. Tapi kami yakin ya Tuhan Yesus bahwa Engkau pun hadir dan senantiasa hadir dalam lubuk setiap insan untuk kemudian memulihkan negeri bangsa-bangsa termasuk kami. Sehingga di dalam perkenan-Mu ya Tuhan kami akan pulih dan krisis ini pun akan berakhir. Berkati ya Tuhan Yesus sehingga pemerintah bangsa kami juga diberkati. Sehingga di dalam perkenan Tuhan membawa kami warga masyarakat menyongsong kepada kelepasan. Pergumulan untuk menemukan vaksin. Di dalamnya ketika mereka yang berada di garda depan berjuang mati-matian untuk terus-menerus membawa angka kesembuhan bagi warga masyarakat.
lalu memperkecil angka kematian. Berkatilah ya Tuhan, sehingga di dalam Engkau jeripaya mereka tidak sia-sia, bahkan kami semua membantu untuk bersama-sama mempertaruhkan hati kami berjuang agar kami lepas dari krisis ini dan kemudian di dalamnya memasuki akan kehidupan ketika kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menghantar kami suatu waktu untuk memasuki akan masa itu. Terima kasih untuk kebaikan yang telah Kau berikan bagi Sinode GPIB. Terima kasih untuk spirit bagi gereja untuk terus-menerus memperbaharui diri seiring dengan 503 tahun reformasi gereja. Dan bantulah kami semua untuk boleh hadir sebagai pribadi yang bersyukur di tengah-tengah situasi apapun, sakit, takut, cemas, kecut dan tawar hati, patah arang, bergumul dan berduka. Kami bisa bertahan di dalam Tuhan dan kami menjadi pemenang karena Tuhan mengatur langkah hidup kami. Kami mengandalkan Kristus dalam apapun situasi dan kondisi kami. Dan kami bersama-sama dengan Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya dan dalam cinta Bapa hadir sebagai gereja yang menang dan dibaharui dalam memaknai hari-hari kami. Terpujilah ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam pembawaan Roh Kudus, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah hidupku turut
Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Saudara-saudara, marilah berdiri. Marilah kita pergi, Engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Menyambut amanat ini, kita menaikkan pada pengutusan kita Bakti 126, damai sejahtera diberikan Tuhan padaku. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku, kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.